Shalom, hari ini saya akan membahas Matius pasal 7 ayat 1 sampai 5. Jangan kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur, akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Ada seorang anak perempuan yang tinggal berdua bersama ibunya. Suatu ketika anak perempuan ini pulang dari kuliahnya itu udah tengah malam. Jadi dia sampai di rumah itu sudah melewat dari tengah malam lah, lewat dari jam 12. Ketika udah sampai di rumah, ibunya itu langsung menanyainya banyak hal dan memarahinya. Kamu itu kemana aja sih? Kamu itu anak perempuan loh, kenapa jam segini baru pulang? Dasar ya, nakal, udah gak kabarin ibu lagi. Kamu mau dianggap apa sama tetangga? Pulang jam segini, mau dianggap cewek nakal, dan lain sebagainya. Mulailah ibunya marah-marah. Anak itu sebenarnya ingin berusaha menjelaskan kalau memang dia tidak bisa pulang tadi dikarenakan tidak ada kendaraan dan macet total, dikarenakan ada demo. Jadi dia tidak bisa pulang dan terjebak di jalanan. Ketika dia mau mengabari ibunya juga baterai handphonenya habis, jadi dia tidak bisa mengabari ibunya. Tapi karena sudah terlanjur kesal dihakimi oleh ibunya, dia tidak jadi memberitahukan alasan yang sebenarnya dan langsung pergi ke kamarnya dan meninggalkan ibunya. Namun sejak kejadian itu, anak itu merasakan kekesalan dalam hatinya dan hubungan mereka menjadi mulai tidak baik. Jadi dari cerita ini kita bisa belajar kalau menghakimi itu bisa membuat suatu hubungan itu jadi rusak. Tuhan Yesus sendiri berkata di Matius supaya kita jangan menghakimi orang lain. Penghakiman itu dimulai ketika kita memiliki asumsi tentang orang. Asumsi itu apa? Asumsi itu adalah anggapan yang belum terbukti kebenarannya dan perlu dibuktikan. Kita nggak tahu kebenarannya, tapi kita berpikir di dalam pikiran kita, oh orangnya kayak gitu tuh kayaknya. Orangnya mah emang males dari sananya. Orangnya emang tukang nyolong dan lain sebagainya. Itu hanya ada di pikiran kita dan kita mulai berasumsi. Kenapa manusia bisa berasumsi? Karena memang kita hatinya sudah serong dan pikiran kita sudah terdistorsi. Waktu Adam dan Hawa makan buah pengetahuan yang baik dan jahat itu, hal pertama yang langsung muncul adalah self-conscious atau sadar diri. Mereka sadar diri kalau diri mereka telanjang, dan mereka merasa malu. Itu menimbulkan pain terhadap diri mereka. Lalu apa yang mereka perbuat selanjutnya adalah mereka membuat pakaian untuk menutupi rasa sakit itu. Jadi sejak buah itu disantap, maka kesadaran diri manusia akan rasa sakit atau pain itu lebay. Karena itu manusia mengejar pleasure untuk menutupi rasa sakit itu. Coba lihat orang yang kecanduan ini itu pasti sebenarnya dia itu menutupi sesuatu atau menutupi rasa sakit yang dia rasakan. Jadi asumsi itu memang terjadi karena manusia ingin menghindari pain. Contohnya seperti ini, misalnya orang yang dari kecilnya suka dibanding-bandingkan. Nanti ketika dia besar, kecenderungannya adalah dia akan sangat menghindari untuk dibanding-bandingkan dan dia mungkin akan mencari aktualisasi diri dan membuktikan dirinya kalau dia itu bisa. Ada orang yang mungkin masa kecilnya sering dibully, kemungkinan besar ketika dia besar, tumbuh besar nanti, dia akan sangat membela orang-orang yang juga dibully. Bapak Ibu ingat kasus remaja tadi yang aku ceritain pada bagian awal? Mamanya memang hatinya sudah serong. Jadi dia berpikiran negatif tentang anak perempuannya. Mamanya itu tidak bisa menimbang dengan benar dan adil fakta yang ada di hadapannya. Perlu diingat juga kalau menghakimi itu menular. Anaknya pun langsung menghakimi mamanya. Dia berpikir kalau mamanya selalu netting terhadap dirinya, tidak pernah memikirkan hal-hal yang baik.
Asumsi yang kita pikirkan dalam pikiran kita itu bisa menjadi berbahaya ketika itu sudah mulai dikatakan ke orang lain. Karena ketika kita sudah mengucapkannya, itu berarti kita sudah bersaksi dusta tentang orang lain. Karena memang kita tidak tahu kebenarannya, apa yang sedang terjadi terhadap orang itu. Apa sih itu saksi dusta? Saksi dusta artinya adalah ketika kita bersaksi yang tidak benar tentang orang lain. Saksi dusta yang orang Kristen banyak lakukan itu adalah kata-kata God bless you. Kita sering mudah sekali mengatakan Tuhan memberkatimu, God bless you. Padahal kita tahu dengan jelas bahwa Tuhan tidak memberkati semua orang. Tuhan memberkati hanya orang-orang yang syema, yang mau mendengar dan melakukan perintahnya. Itu kita udah bersaksi dusta tentang Tuhan kita. Ketika kita juga menghakimi, kita memang sebenarnya kan sedang bersaksi dusta tentang orang itu dikarenakan kita tidak tahu kebenarannya atau apa yang sebenarnya orang itu alami. Menghakimi juga bisa muncul karena kita memiliki ekspektasi atau harapan yang terlalu tinggi. Contohnya, saya seorang orang tua. Waktu dulu saya pengen les piano, tapi saya nggak punya uang. Ketika saya punya anak sendiri, saya menyuruh anak saya untuk les piano. Tapi memang anak saya nggak berbakat di bidang itu sebenarnya. Tapi saya memaksa dia untuk les piano. Ternyata memang hasilnya tidak baik. Jadi tidak ada terlalu perkembangan yang signifikan dari anak saya. Saya jadi menghakimi anak saya kan. Saya bilang, emang aja kamunya yang malas latihan, nggak mau belajar dan lain sebagainya. Terus saya juga jadi menghakimi gurunya. Saya bilang, ini mah gurunya nih yang nggak becus ngajarin anak saya. Udahlah, guru bego, saya mau ganti guru aja. Kayak gitu. Jadinya kita menghakimi karena ekspektasi kita yang terlalu berlebihan. Kenapa kita bisa menghakimi? Kita menghakimi orang lain ketika kita merasa diri kita itu lebih baik dari mereka. Kita sombong dan merasa kita layak kok untuk menghakimi karena kita nggak berbuat dosa seperti yang mereka lakukan. Dalam Filipi 2 ayat 3 dikatakan, sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Di situ dikatakan seharusnya kita mengutamakan orang lain dan memiliki sikap rendah hati. Bukannya kita malah sombong dan merasa diri kita lebih baik daripada orang lain. Penyebab lain kenapa kita bisa menghakimi adalah iri hati. Contohnya, kita seorang pedagang, tetangga kita juga pedagang. Kita sama-sama dagang beras misalnya. Tapi dagangan kita nggak laku, tetangga kita laku. Karena kita iri hati sama dia, kita menghakimi dia deh. Kita bilang, itu mah dia pakai dukun aja, makanya jadi rame. Padahal mah kalau nggak pakai dukun juga sama aja kayak dagangan gue sepi. Jadi kayak gitu. Jadi kita harus hati-hati dengan perasaan iri hati yang kita rasakan. Karena di dalam Yakobus 3 ayat 16 dikatakan, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Mengapa kita tidak boleh menghakimi orang lain? Yang pertama, karena kita nggak tahu kenyataannya. Kita nggak tahu apa yang orang lain itu alami. Oleh sebab itu kita tidak boleh menghakimi. Yang kedua, karena supaya juga kita tidak dihakimi. Seperti yang tadi dikatakan di dalam Matius, janganlah menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Lalu selanjutnya mengapa kita tidak boleh menghakimi adalah karena kita juga manusia berdosa. Kita sebenarnya tidak punya hak untuk menghakimi orang lain. Seperti dikatakan di dalam Roma pasal 2 ayat 1, karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Jadi ketika kita menghakimi orang lain, ternyata kita juga pernah melakukan dosa atau kesalahan yang sama. Makanya kita tidak berhak untuk menghakimi orang lain. Dan kenapa juga kita tidak boleh menghakimi orang lain? Karena Tuhanlah yang berhak untuk menghakimi. Dia yang tahu apa yang sebenarnya terjadi pada manusia, dan dia yang berhak karena dia tahu cerita penuhnya. Dia tahu alasan dibaliknya.
Jadi, mari kita belajar untuk tidak menghakimi orang lain dan belajarlah untuk mengasihi orang lain juga. Ketika kita menghakimi kan juga berarti kita tidak mengasihi orang tersebut. Padahal Tuhan memerintahkan kita untuk mengasihi orang lain. Sama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Bahkan ketika orang itu melakukan dosa, janganlah kita menghakimi. Tetapi marilah kita mendoakan dia dan mengajak dia kembali kepada Tuhan. Sekian dari saya, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.